Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anik Murtiani dari kelas A217 akan mempresentasikan tentang proposal seminar yang berjudul Pengembangan Media Pop-up Book, Pembelajaran Tematik, Tema Cita-citaku pada kelas 4 di SD Negeri Gungan. Yang pertama, pendahuluan. A. Latar belakang masalah. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi pada dirinya. Kurikulum yang berlaku di sekolah-sekolah dalam pendidikan Indonesia saat ini menggunakan kurikulum 2013 dalam pembelajaran tematik terpadu. Berdasarkan observasi, masih menggunakan metode ceramah sehingga mengakibatkan siswa kelas tinggi cepat bosan dan kurang memahami materi. Kemudian, kesulitan guru mengajar adalah salah satu pengaruh karena kurangnya tersedianya media pembelajaran yang membantu guru dalam pembelajaran tematik. Berdasarkan permasalahan tersebut, perlu adanya media berupa buku interaktif yang bersifat konkret. Selain itu, media pop-up book praktis untuk digunakan, mudah dibawa, serta bisa menjadikan alat atau media supaya siswa bisa memahami tentang pembelajaran tematik tema cita-citaku. Kemudian identifikasi masalah. Yang pertama, terhadap kesulitan pada guru dalam menyampaikan pembelajaran tematik. Yang kedua, pembelajaran kurang menarik serta tidak kondusif. Yang ketiga, buku teks tematik kurang memberikan semangat belajar kepada kelas 4 di SD Negeri Gungan. Selanjutnya, batasan masalah. Banyak faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran di SD Negeri Gungan sehingga tidak memungkinkan untuk peneliti meneliti secara menyeluruh. Oleh karena itu, peneliti membatasi masalah yang akan diteliti. Peneliti fokus pada pembuatan media pop-up book pembelajaran tematik tema 6 cita-citaku pada pembelajaran pertama di subtema 1. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana tingkat kevalidan media pop-up book pembelajaran tematik tema 6 pada kelas 4 SD Negeri Gungan. Yang kedua, bagaimana respon siswa terhadap media pop-up book pembelajaran tematik tema cita-citaku kelas 4 di SD Negeri Gungan. Tujuan penelitian. Yang pertama, dapat mendeskripsikan media pop-up book yang valid pada pembelajaran tematik tema 6 yang berjudul cita-citaku pada subtema pertama dan pada pembelajaran pertama. Yang kedua, untuk mengetahui respon siswa terhadap produk media pop-up book pembelajaran tematik tema cita-citaku kelas 4 SD Negeri Gungan. Selanjutnya, spesifik produk. Yang pertama, media pop-up book sesuai dengan materi pembelajaran tematik tema cita-citaku di kelas 4. Yang kedua, media pop-up book sesuai dengan materi di tema 6 cita-citaku pada pembelajaran pertama yang memuat materi bahasa Indonesia dan IPA. Yang ketiga, pop-up book didesain dengan bentuk 3 dimensi yang dapat bergerak saat halaman dapat dibuka. Terus yang keempat, ada pop-up book dapat digunakan secara mandiri atau berkelompok. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, teoritis, yaitu dapat menambah wawasan tentang pembelajaran tematik serta referensi media khususnya pada pembelajaran tematik tema 6 tentang cita-citaku. Yang B, praktis,
bagi siswa memiliki manfaat, yaitu dapat memudahkan siswa dalam memahami materi, serta siswa tidak bosan dalam memahami materi tema 6 pada pembelajaran pertama. Yang kedua, bagi guru, yaitu dapat membantu guru dalam menyampaikan materi tentang pembelajaran tematik tema 6 tentang cita-citaku. Yang selanjutnya, bagi sekolah, dapat memberikan motivasi kepada seluruh guru serta meningkatkan kreativitas dan inovatif dalam melaksanakan tugas sebagai tenaga pendidikan yang bertanggung jawab. Selanjutnya bab 2, kajian teori. Yang A, kajian tentang media pembelajaran. Pengertian media pembelajaran. Menurut Umar Hamalik, media pembelajaran adalah alat, metode, dan teknik yang digunakan dalam rangka lebih mengefektivitaskan komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa dalam proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Yang kedua, ada manfaat media dalam pembelajaran. Yang pertama, dapat membantu kemudahan siswa dalam memahami suatu materi. Yang kedua, melalui alat bantu, konsep tema pengajaran yang abstrak dapat diwujudkan dalam bentuk konkret, sehingga siswa mudah untuk melihat langsung tentang pembelajaran atau materi yang ada. Yang ketiga, ciri-ciri media pembelajaran, yaitu memiliki pengertian non-fisik yang dikenal sebagai software. Penekanan media pendidikan ini seperti pada media visual, audio, serta video. Yang B, media pendidikan memiliki pengertian fisik yang dewasa ini dikenal sebagai hardware atau perangkat keras, yaitu suatu benda dapat dilihat, didengar, serta diraba dengan panca indera. Yang kelima, kriteria memilih media pembelajaran. Sejalan dengan hal tersebut, Dick dan Carey menyebutkan bahwa di samping kesesuaian dengan tujuan pembelajaran, ada 4 faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan media, antara lain ketersediaannya sumber. Artinya, bila media yang bersangkutan tidak terdapat pada sumber-sumber yang ada, maka media tersebut harus dibeli atau dibuat sendiri, sehingga memerlukan waktu yang cukup lama. Yang kedua, untuk membeli atau memproduksikan media dibutuhkan biaya, tenaga, serta fasilitasnya. Yang ketiga, keluasan, kepraktisan, serta ketahanan media. Dan yang keempat, efektivitas biaya dalam jangka waktu yang panjang. Yang B, kajian teori tentang pop-up book. Pengertian media pop-up book. Media pop-up book adalah media berbentuk buku yang mempunyai unsur 3 dimensi. Materi pada pop-up book disampaikan dalam bentuk gambar yang menarik. Di dalamnya terdapat bagian yang ketika dibuka, bagian tersebut atau benda tersebut yang berwujudkan gambar itu dapat bergerak dan berubah bentuk. Penggunaan pop-up book bisa dijadikan rekomendasi untuk memberikan variasi pembelajaran. Yang B, bagian pop-up book. Yang pertama, buku merupakan bagian yang sebenarnya tidak datar dan memiliki bagian yang sedikit timbul. Yang kedua, pop-up, bagian buku yang dapat timbul. Yang ketiga, bentuk buku yang dibuat agar bisa membuka dan menutup. Yang keempat, pop-up berupa plastik, kaca, dan lain-lain. Selanjutnya, kelebihan media pop-up book. Yang pertama, ilustrasi dalam cerita bergambar terlihat lebih menarik dan jelas. Media pop-up book memberikan kejutan-kejutan dalam setiap halamannya.
Yang ketiga, meningkatkan daya imajinasi anak memahami isi dari buku tersebut. Kemudian, kekurangan media pop-up book. Yang pertama, proses pembuatan membutuhkan waktu yang lama. Kemudian, jika dalam pemilihan kertas tidak sesuai, maka akan mengakibatkan media tersebut akan cepat rusak. Kemudian ada memiliki bagian-bagian yang rumit dibandingkan dengan buku lainnya. C. Kajian teori pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik memiliki pengertian yaitu salah satu model pembelajaran yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman langsung terhadap siswa. Yang B. Karakteristik tematik, yaitu berpusat pada siswa, sedangkan guru lebih menjadi fasilitator, yaitu memberikan kemudahan kepada siswa untuk melakukan aktivitas belajar. Sehingga dalam pembelajaran tematik ini, siswa dituntut untuk lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran tersebut. Yang kedua, pembelajaran tematik memberikan pengalaman langsung. Yang ketiga, pemisahan mata pelajaran tidak terlalu jelas. Fokus pembelajaran diarahkan kepada pembahasan tema-tema yang paling dekat berkaitan dengan kehidupan siswa. Selanjutnya, kerangka berpikir. Masalah yang dihadapi yaitu siswa hanya mendapatkan fasilitas seperti buku teks atau LKS. Media yang digunakan hanya bersifat abstrak dan tidak konkret, sehingga siswa tidak bisa langsung melihat apa maksud dari materi. Kemudian, solusi yang diberikan yaitu mengembangkan media pop-up book sebagai solusi dari masalah-masalah yang ada pada kelas 4 di SD Negeri Bungan. Hasil yang diharapkan dapat mengembangkan media pop-up book pembelajaran tematik tema Cita-citaku kelas 4 di SD Negeri Bungan yang valid dan praktis. Selanjutnya bab 3. Metode penelitian. Jenis penelitian ini yaitu digunakan peneliti. Selanjutnya bab 3 yaitu metode penelitian. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian dan pengembangan R&D, yang mana penelitian ini dilaksanakan untuk mengembangkan serta menghasilkan produk sebagai suatu solusi dari masalah yang berhubungan dengan pendidikan. Produk ini berupa media pop-up book yang berisi tentang materi tema 6 pada kelas 4 di SD Negeri Bungan. Selanjutnya prosedur pengembangan. Yang pertama, melakukan studi pendahuluan. Yang kedua, perencanaan produk. Yang ketiga, pengembangan draft produk. Yang keempat, uji coba perorangan. Yang kelima, revisi uji coba perorangan. Yang keenam, uji coba terbatas. Yang ketujuh, revisi uji coba terbatas. Dan yang kedelapan, uji coba luas. Yang kesembilan, penyempurnaan produk akhir. Serta yang ke-10 akan menghasilkan media yang praktis dan valid. Kemudian, desain uji coba produk. Ada 3 tahap. Yang pertama, uji perorangan. Yang kedua, uji terbatas. Dan yang ketiga adalah uji luas. Selanjutnya, instrumen pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk pengembangan media pop-up book adalah wawancara terhadap guru kelas, digunakan untuk mendapatkan informasi tentang masalah-masalah pembelajaran, serta mendapatkan informasi serta kritik dan saran terhadap media pop-up book, serta dengan membagikan angket kepada siswa untuk mengetahui respon tentang media pop-up book tema 6.
menentukan tingkat kevalidan media terhadap ahli materi dan ahli media. Hasil yang diperoleh dari angka tersebut akan dijadikan sebagai bahan perbaikan pada media yang sedang dikembangkan. Selanjutnya analisis penelitian. Teknik analisis data yang berasal dari lembar validasi dianalisis kemudian menggunakan penelitian atau menggunakan kuantitatif. Sekian presentasi dari saya. Apabila masih ada kekurangan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.